KKR itu nggak Alkitabiah katanya. In Jesus' name, live! Halo, itu Pak Pen. Shalom. Shalom, shalom. Halo, selamat siang. Gimana? Ya, Sehat keluarga, pelayanan? ya, Mantap ini. semua puji Tuhan, sehat semua, lancar, puji Tuhan. Wah, kayaknya susah juga ini Bapak pejabat dihubungi. Kalau boleh tahu sekarang melayani di mana ini? Di gereja apa ya, Saya, Pak? saya melayani di salah satu gereja di GBI di Surakarta, seperti di Solo. Oh, di Solo. Bukan di Jakarta sekarang stay. Bukan, di Solo. Oh gitu, di Solo. Belakangan kan ada fenomena yang kita lihat ini ya Pak Pen-nya, itu tentang Philip Mantova kemarin ya. Sebenarnya tentang si Philip Mantova ini udah lama sih ya. Cuman mungkin karena kemarin ada lagi dibuat KKR Pentakosta artinya, terus kemudian ada beberapa cecaran bulan-bulanan dari beberapa teolog, beberapa apologet, beberapa umat gitu ya yang berbeda. Jadi sebenarnya kita di sini mau spesifikasi ya. Mungkin dari beberapa mereka yang menjadi poin mereka adalah tentang baptis ulang, tentang bahasa roh gitu. Tapi kita di sini sebenarnya sini bukan masuk ke hal yang spesifik itu dulu ya. Bukan kita bicara masalah kasus yang mana bahasa roh yang benar, mana bahasa roh yang tak benar. Tapi maksudnya begini loh Pak Pendeta, dalam kekristenan itu ada dua garis besar. Yang pertama itu kontinualisme. Kontinualisme itu masih mempercayai bahwa karunia roh itu sampai sekarang itu masih bekerja, masih relevan. Ya, nah dasar ayatnya karena ada kitab yang bilang nanti hari-hari terakhir turunan-turunamu akan bernubuat dan bla 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 segala macam itu masih terjadi sampai sekarang. Kan begitu ya Pak Pen? Maka ada juga aliran lain yang berpendapat yang mempercayai cesasionis, artinya karunia roh itu sudah berhenti. Nah, kemudian ada ayat yang bilang nanti itu akan berhenti setelah yang sempurna itu tiba. Nah, di sini kesalahpahaman dalam tafsirnya adalah di situ kan Paulus menulis setelah era Yesus. Jadi pada saat Paulus mengatakan nanti yang sempurna itu tiba, artinya menunjukkan sesuatu di masa depan dong. Nanti untuk kedatangan kedua kalinya kan begitu ya. Kalau kita udah face to face ketemu sama Tuhan, ketemu sama Yesus, ngapain lagi buat ngapain lagi ada karunia-karunia apa? Di sini juga mau saya luruskan sedikit ya Pak Pen ya. Banyak orang mengira karismati itu just misalnya kayak gereja GBI, gereja ini. Padahal sebenarnya karismati itu adalah gerakan yang poinnya tentang karunia-karunia roh. Katolik karismati pun ada, reform karismati pun ada. Dan bagaimana tanggapan tentang KKR itu nggak Alkitabiah katanya? Kalau menurut saya pribadi, hal ini kan bukan suatu hal yang baru ya. Jadi hal ini sudah berlangsung sejak dulu, bahkan sejak Alkitab itu sudah berlangsung hal-hal seperti ini. Akan tetapi sampai hari ini kan masih tetap berlanjut seperti itu. Akan tetapi yang jadi poinnya adalah bukan masalah apakah itu masih berlaku atau tidak. Kalau saya pribadi, saya termasuk orang yang masih percaya bahwa karunia Roh Kudus itu masih berlaku ya, masih berlaku. Karena karunia Roh Kudus itu bagaimana kita mau membangun pelayanan kita, membangun jemaat, itu kan akan sulit sekali. Misalnya seperti karunia Roh Kudus tentang membedakan roh seperti itu ya, yang pernah saya alami di dalam pelayanan saya pribadi langsung berhadapan langsung dengan seseorang yang dia begitu dikagumi ya dalam pelayanannya, karena menurut orang itu bahwa orang ini ada sesuatu yang istimewa dalam dirinya seperti itu. Nah, orang-orang yang kagumi ini ternyata mereka tidak bisa melihat, tidak bisa mengerti
karena mungkin mereka tidak Tuhan berikan karunia membedakan roh, sehingga mereka kekaguman mereka berlanjut seperti itu. Tapi kita yang yang Tuhan berikan karunia membedakan roh, nah jadi punya karunia membedakan roh ya, itu ini punya karunia membedakan roh ya. Itu. Nah, ketika orang ini akhirnya kita ketemu karena anugerah Tuhan gitu ya, saya waktu itu akhirnya mendoakan dia. Tapi sebelum saya mendoakan orang tersebut, Roh Kudus menyatakan dalam hati saya bahwa di dalam diri orang ini ada iblis yang menyamar jadi malaikat terang. Dan itu sebenarnya kan bukan suatu hal yang baru, karena di Alkitab juga firman Tuhan jelas bahwa hari-hari terakhir bahwa iblis juga bisa menyamar jadi malaikat terang seperti itu. Rasul-rasul palsu itu pun datang dari dalam kita ini, bukan dari luar. Nah, setelah itu akhirnya setelah saya mendapatkan itu dari Roh Kudus, akhirnya saya mulai mendoakan orang tersebut. Nah, ketika saya mendoakan karena sudah dapat konfirmasi bahwa dalam diri orang ini ada iblis yang menyamar jadi malaikat terang, akhirnya saya mulai mendoakan. Ketika saya mendoakan, langsung saya katakan iblis yang menyamar jadi malaikat terang dalam diri orang ini, saya perintahkan keluar dalam nama Yesus. Ketika saya perkatakan hal demikian, maka orang itu langsung muntah-muntah terus, manifestasi seperti itu, bahkan sampai campur darah seperti itu. Nah, setelah itu terjadilah kelepasan dalam dirinya. Nah, herannya setelah dia mengalami kelepasan itu, orang-orang yang tadinya kagum sama dia sekarang berubah gitu loh. Sekarang berubah. Jadi, seperti itu mata batinnya, ngerti. Iya, seperti itu. Kalau tadinya mungkin tertutupi, sekarang sudah terbuka seperti itu. Jadi kalau misalnya mengalami. Jadi ini bukan saya dengar cerita dari orang lain, bukan, tapi saya memang mengalaminya sendiri seperti itu. Nah, cuma karena ini tidak bisa saya paksakan orang lain harus percaya, tidak apa-apa gitu loh. Yang penting tujuannya bagi saya, yang penting kita tujuan selamatkan jiwa seperti itu. Yes. Kalau misalnya tadi kita itu belum sadar, kayak belum kita mungkin bisa menganggap orang ini mungkin entah pengajar yang bagus, karena dia mungkin tak punya karisma gitu. Tapi begitu kita sudah tahu dan kita disadarkan, kita tuh bisa jadi 180 derajat berubah gitu ya, pikiran kita, hati kita. Kita bisa jadi muak, jadi benci, jadi kok bisa ya gitu kita percaya sama yang dia dulu begitu. Aku ngalamin juga sih. Perlu itu ketahui bahwa orang tersebut sebelumnya dia kan ada di sebuah perkumpulan seperti itu. Sebelumnya dia juga orang tersebut tanpa inisial. Menurut orang-orang yang saya layani bahwa dia juga berhutang kepada orang-orang di dalam perkumpulannya, dan semua manut-manut saja. Mereka mau semua tanpa mereka berani meminta kembali seperti itu. Tapi setelah orang-orang ini mengalami kelepasan, kayak sadar, sehingga semua sama-sama akhirnya berani untuk ayo utangmu kembalikan seperti itu. Aku memahami sekali itu Pak Kan, karena aku juga ada pengalaman seperti itu ya belakangan ini. Jadi kita juga nggak tahu ya, mungkin roh spirit yang ada di orang ini saking kuatnya, dan kita ini kan nggak selalu roh kita ini kuat ya. Iman kita itu nggak selalu mungkin kuat. Jadi seakan-akan rohnya dari dia itu mengikat kita lebih kuat. Tapi ketika kita sudah terupdate, roh kita ini lebih dikuatkan, kita jadi lebih ngerti, keberanian kita tuh jadi rasanya lebih kuat daripada spirit yang ada sama dia, begitu ya. Aku paham ya. Betul. Jadi kita kan kedewasaan rohani itu berbeda ya, tingkat tertentu, maka kita akan bisa memahami, bisa mengerti bahwa roh itu ada. Tapi kalau tingkat misalnya kerohaniannya baru tingkat yang ya mungkin masih belajar, tentu itu kan belum bisa memahami seperti itu ya. Makanya pengisian itu memang sangat perlu ya, karena setiap hari sebenarnya kita sedang berperang
Iya, berperang roh. setiap hari kita ada dalam peperangan rohani sebenarnya. Ya, Betul. dimulai dari pikiran kita, setiap hari kan kita berperang. Misalnya, apakah hari ini saya akan berdoa, saya hari ini akan baca firman, saya hari ini akan begini. Sebenarnya kan setiap hari kita diperhadapkan dengan peperangan rohani. Cuma kan bagi kalangan tertentu kan mungkin itu tidak berlaku, tapi tidak masalah karena memang mereka tidak percaya itu enggak apa-apa gitu loh. Kita tetap menghormati, menghargai itu. Cuma bagi saya pribadi bahwa peperangan rohani itu terjadi setiap hari, bahkan setiap saat mungkin ya. Di alam roh terjadi seperti itu. Karena gini ya, memang cukup sedikit agak speechless ya, agak aneh ya. Nanti kalau kita berbicara tentang roh, tentang dunia roh, dibilang ngeroh. Ya memang sebenarnya dimensi yang paling tertinggi dalam kehidupan ini yaitu dimensi roh. Daging ini kan fana. Dan Alkitab juga bilang bahwa peperangan kita itu melawan roh-roh yang menunggangi semua roh. Nah, kalau kita berperang daging sama manusia, sekali ketok orangnya bisa langsung ini. Tapi bagaimana kita melawan spirit yang ada di belakangnya? Itu kan nggak bisa pakai pisau, nggak bisa pakai peling. Nah, apa senjata yang harus diperlengkapi sama kita? Nah, jadi ini memang aku agak ngerasa funny juga when kita bicara tentang alam roh, kita bilang yang memang harus menurut. Ya, kesadaran kita akan bahwa alam nyata ini kan ditentukan sebenarnya dari alam roh ya. Jadi apa yang terjadi di alam nyata ini awalnya kan itu semua di alam roh. Artinya gini, misalnya kita penciptaan itu kan semua tadinya kan belum ada, itu semua terjadi di alam roh ya, melalui perkataan Tuhan ya, jadilah ini, jadilah ini, jadi nyata seperti itu. Sebenarnya demikian juga halnya dengan kita sekarang. Kalau misalnya kita di alam roh itu memiliki iman yang kuat, maka di alam nyata juga kita akan jadi kuat seperti itu. Cuma ya, kembali lagi, pemahaman seperti ini tidak semua orang bisa mengerti gitu ya. Nah, dan kita juga harus menghargai pemahaman itu. Nah, kalau ketika kita bisa memasukkan pemahaman yang kita punya kepada orang lain, puji Tuhan. Tetapi ketika mereka tetap tidak mau, tidak masalah sebenarnya. Gitu. Iya, benar. Jadi justru kadang sekarang kalau aku lihat ini tuh ya, kok jadi malah kebalik ya. Jadi orang-orang kita yang orang teis, orang-orang yang beragama ini, terkhusus orang Kristen ini, kadang-kadang ada beberapa yang seperti meledek dan bahkan mendistorsi tentang apa sebenarnya poin yang paling penting, esensi yang paling penting, bahwa kita hidup di dalam dimensi lain ini, selain dimensi daging kita ini, kita juga berbicara tentang roh. Nah, jadi justru orang-orang teologi ya, orang-orang agama ini mengalami kemunduran, pendistorsian. Tetapi alih-alih para saintis, ilmuwan, itu sekarang sebenarnya sudah menuju ke dunia dimensi alam roh itu. Makanya mereka belajar kuantum itu kan, mereka bilang kuantum itu adalah gerbang antara dunia fisik materi dengan dunia roh. Jadi ketika bicara tentang kuantum, itu bicara tentang alam gaib. Mereka sudah menuju ke situ. Tetapi para teolog malah justru mundur. Ya. Bahkan yang lebih berbahaya kan banyak orang itu, termasuk mungkin di dalamnya orang Kristen, loh ini kan sudah era modern loh, kayak gitu-gitu udah nggak ada, itu adanya di zaman dulu seperti itu. Padahal yang namanya alam gaib itu kan tetap ada sampai hari ini, bahkan sampai seterusnya ya, itu tetap ada. Bisa kita misalnya karena udah zamannya udah canggih, oh setan sudah nggak bekerja, kan nggak bisa juga gitu loh. Nah, setan kan tetap bekerja seperti itu. Nah, yang bahayanya itu dalam gereja, dalam Kristen ini kan sekarang ini banyak nih ya, termasuk di medsos ini ya, dikit-dikit penglihatan, bukan, kita kan orang karismatik pasti percaya dong, tapi kan kita nih tahu nih ya, satu sisi indikator yang bisa kita lihat dari buah orang ini, harus ada orang yang seperti itu ini, Pak Pen, punya karunia untuk membedakan roh. Ya, jadi memang gini itu. Jadi kita kan dalam melakukan ini bukan ngawur ya. Memang dasarnya ada. Kalau kita misalnya
berbicara tentang karunia Roh Kudus kan berarti kita tidak jauh-jauh dari 1 Korintus 12 dimulai ayat yang ke-8 ya. Itu jadi memang dasarnya semua ada. Jadi kita bukan ngawur, bukan Betul, betul, asal-asalan, dan betul. itu saya rasa alkitabiah. Kalau misalnya kalau dikaitkan dengan KKR tadi itu bilang di awal, bukankah Tuhan Yesus ketika dia melayani di dunia setiap hari kan KKR, orang-orang berkumpul mengalami kesembuhan, Orang banyak mendengarkan datang firman berbondong-bondong, Tuhan. minta Iya, disembuhkan, iya, mukjizat. seperti itu. Setelah eranya Tuhan Yesus dia naik ke surga, diteruskan dengan murid-muridnya kan sama saja. Terjadi kesembuhan gitu kan. Berkumpul orang-orang, bahkan Petrus sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Bahkan Betul. bayangannya Petrus bisa menyembuhkan. Seperti itu ya. Jadi memang Betul. itu bukan suatu hal yang baru ya. Cuma mungkin dengan berjalannya waktu orang-orang sebagian mungkin mujizat itu udah nggak ada tuh. Satu kali saya kan pernah jauh sebelum saya bertobat, saya pernah mengikuti KKR di waktu itu di Sumatera Utara gitu ya. Ada KKR kesembuhan seperti itu. Saya kan melihat dengan mata kepala saya sendiri. Nah, ketika saya melihat hal itu, ketika saya sampaikan kepada teman-teman mungkin ya, ada beberapa orang berkata gini, wah kamu itu dibohongin, itu temannya itu pura-pura sembuh atau pura-pura seperti ini gitu kan. Padahal saya melihat dengan kepala mata saya sendiri bahwa memang itu real terjadi, bahwa ada kesembuhan, ada kelepasan seperti itu. Tapi akan selalu aja ada orang-orang yang tidak setuju dengan itu. Tapi Farisi dulu ya, kayak ahli tanya dulu, bagi kita, pakai kuasa Beelzebul katanya Yesus, kuasa setan katanya Yesus. Betul. Bahkan Yesus sendiri pun pernah kan dicurigai bahwa kamu mengusir setan dengan kuasa setan kan gitu. Betul, betul. Jadi maksudnya gini, kita boleh kritik, tetapi jangan juga kita menggeneralisasikan, begitu kan? Dan apapun katanya, kita ini terlepas demon, apapun merek gereja kita bukan mengikuti dari demon ini. Kalau memang Alkitab bilang seperti ini, ya kita harus sepertinya open mind lah, ya kan? Karena kan banyak juga sekarang, kayak kemarin tuh ya aku ada sharing-sharing juga sama salah satu seorang pendeta muda ya. Jadi di gerejanya ini mungkin tabu hal yang begitu ya itu ya. Jadi ada satu pendeta, padahal pelayanannya luar biasa dan dia punya karunia. Tapi karena dia mungkin kayak agak-agak menjurus ke karismati ini, ya, dia tuh dikucilkan. Bayangkan. Padahal pelayanan itu luar biasa. Nah, mamaku juga dulu pernah mengalami begitu itu. Jadi kan dia sering dulu buat pelepasan gitu, okultisme kan. Dia ke kampung-kampung dan memang itu sangat sangat membantu sekali. Kadang-kadang kita pergi ke kampung, misalnya berhadapan dengan dukun-dukun, ya. Mereka mungkin kalau diajarkan doktrin blank, nggak masuk, tapi mereka mau lihat nyata, langsung realnya gitu. Nah, itu dapat serangan dari penatua-penatua lah, kita bilang ya, penatua gereja, gitu. Mereka nggak terima. Tapi pada akhirnya, penatuannya sendiri itu datang ke rumah sendiri untuk minta didoakan, anaknya kesurupan. Itulah kuasa Tuhan tadi. Gitu. Banyak yang skeptis. Ya intinya gini toh, kalau saya secara pribadi, ya yang tidak setuju, ya biarkanlah mereka dengan apa yang mereka yakini. Kita yang percayakan hal tentang karunia Roh Kudus, kita kerjakan gitu aja. Kita tetap bekerja, selamatkan jiwa. Kalau ada yang terikat dilepaskan, yang hidup dalam dosa kita doakan supaya bertobat. Dan tujuan utamanya Yesus datang ke dunia ini kan untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Nah itu kita sebagai murid-muridnya untuk melanjutkan visi yang Tuhan sudah berikan pada setiap orang percaya. Itu saja sih sebenarnya. Daripada kita nanti banyak berdebat, akhirnya kita tidak bekerja, energi kita habis di situ, ya kan? Kerajaan Allah yang dirugikan karena hamba-hambanya pekerjaannya sibuk dengan perdebatan doktrin. Karena perdebatan doktrin itu kan tidak ada akhirnya. Terbukti sampai hari ini kan tetap berjalan seperti itu. Bagi saya pribadi,
bagi saya pribadi ya udah saya lakukan bagian saya, tetap dengan banyak dua pelepasan seperti itu, dan banyak juga jiwa-jiwa akhirnya jemaat saya kan banyak juga yang tadinya dukun sekarang jadi orang percaya seperti itu. Mantap, mantap deh, luar Iya, biasa ya. Kan Yesus pun juga bilang, kamu nanti melakukan pekerjaan bahkan lebih besar dari apa yang kulakukan. iya, Kata betul, Yesus. Jadi betul itu itu. tidak bisa kita nafikan, dan kita juga harus open mind. Memang kita, doktrin utama kita mengajarkan tentang Injil keselamatan. Tetapi jangan salah, pada saat Yesus dan rasul-rasul, murid-murid itu mengajarkan Injil kemana-mana, mereka juga melakukan dengan kuasa. Ya, Ya, Tuhan menyelesaikan masalah-masalah psikologis, masalah mental, masalah keterikatan-keterikatan manusia. ya kalau diceritakan sih banyak ya, karena saya melayani di bidang ini kan sudah ya mungkin di atas 10 tahun ya. Jadi Wow. banyak kesaksian, banyak yang pernah terjadi gitu ya dalam pelayanan kita. Cuma yang hari ini yang saya sampaikan kan khusus yang tentang membedakan roh seperti itu. Dan setiap orang percaya yang kepada Tuhan Yesus, kalau menurut saya Tuhan pasti memberikan karunia Roh Kudus minimal satu, pasti Tuhan berikan itu minimal satu ya. Dari mungkin yang secara terang-terangan Tuhan berkata di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai seterusnya itu kan ada 9 ya. Iya. Kalau saya percaya itu Tuhan berikan minimal satu, pasti ada. Nah, setiap karunia yang Tuhan berikan itu kan ada tujuannya. Tujuannya itu kan apa namanya? Kalau misalnya salah satunya kalau kita berbicara masalah bahasa roh misalnya, bahasa roh itu kan mungkin itu juga mungkin bisa lebih tahu dari saya. Misalnya kan ada dua kategorinya, glosolalia sama senolalia seperti itu ya. Glosolalia itu pada saat itu untuk membangun dirinya sendiri, senolalia itu adalah untuk jemaat dan itu harus diterjemahkan seperti itu. Jadi memang apa namanya semua alkitabiah dan bukan mengarang-arang sebenarnya itu ya. Cuma ketika ada orang yang tidak percaya dengan itu, ya tidak apa-apa gitu loh. Berarti di tempat itu setiap ada yang berbahasa roh, ada juga yang bisa menerjemahkan ya? Oh iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Memang begini ya, memang nggak bisa kita pungkiri ya, mungkin salah satu yang membuat orang skeptik itu karena banyak orang memang yang memalsukan, kan begitu buat. Tapi kalau ada uang palsu, kita kan tidak menolak ada uang asli. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya. Terima kasih ya, Pak ya, Pak. Berkati. Oke.